Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam pandangan Gereja Katolik, perkawinan Kristiani adalah kudus dan tak terceraikan hingga maut memisahkan. Dikatakan kudus dan tak terceraikan karena dikuduskan oleh Allah sendiri dalam sakramen perkawinan. Dengan menerima sakramen perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan menjadi satu daging dan hidup dalam suka duka, dalam untung dan malang. Dan pada akhirnya hanya maut yang akan memisahkan mereka dari bumi yang fana ini.
Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan kepada kita perihal orang-orang Saduki yang hendak mencobai Yesus tentang persoalan kawin dan dikawinkan kelak dalam kerajaan Allah. Bagi orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan, dengan bertanya demikian, mereka mencari kesempatan untuk menyalahkan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan orang-orang Saduki merujuk pada hal-hal yang bersifat duniawi atau kedagingan mereka. Akibatnya mereka pun gagal paham akan karya cinta Allah dalam kehidupan maupun kematian manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan tegas Yesus mengingatkan mereka bahwa persoalan kerajaan Allah bukan soal kawin dan dikawinkan, tetapi bagaimana selama ini di dunia ini manusia mampu membangun relasi yang mendalam dengan Allah melalui tindakan-tindakan kasih yang Ia buat. Allah dalam diri putranya justru menilai manusia melalui kebaikan-kebaikan yang Ia lakukan, yang Ia bangun selama di bumi yang fana ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, gagasan tentang kebangkitan dijelaskan secara terang oleh Yesus kepada orang-orang Saduki, bahwa persoalan kelak orang-orang mati yang akan dibangkitkan oleh Allah sepenuhnya berasal dari cinta dan kemurahan hati Allah. Oleh karena itu, selama hidup di dunia yang fana ini, manusia dituntut agar tidak mencari hal-hal yang hanya bersifat sementara, tetapi mencari harta surgawi yang tidak pernah hilang dan kelak akan dinikmati di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristiani, kita diundang untuk mempercayakan diri kita, keluarga kita dalam tangan kasih Allah. Kita dituntut untuk membangun cinta dan kebaikan Allah di dalam keluarga kita masing-masing, mewartakan kasih Allah kepada sesama kita, serta tetap membangun relasi yang erat dengan Tuhan, Sang Pemberi hidup yang kekal. Ya Tuhan, bantulah kami agar kiranya kami percaya pada cinta dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami setiap hari. Kami mohon, semoga dengan kebaikan-kebaikan yang kami terima dari cinta-Mu, menuntut kami untuk semakin membangun relasi yang erat dengan-Mu, baik selama di bumi yang fana ini maupun kelak di dalam kerajaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu
sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.